Shalom Bapa dan Ibu terkasih. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mengawali perjalanan kehidupan kami hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu sebagai tuntunannya. Urapi kami agar apa yang kami renungkan dapat kami pahami dan kami laksanakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Daniel Zacharias dan keluarga secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Roh yang menjadikan kita anak Allah, yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 15. Firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dari bacaan tadi kita akan mempelajari atau menggali firman Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa perbedaan hidup dikuasai roh perbudakan dengan hidup dikuasai Roh Kudus? Pertama, roh perbudakan mendatangkan ketakutan, sedangkan Roh Kudus mendatangkan iman. Kedua, roh perbudakan membuat kita dikuasai atau diperbudak kedagingan dan dosa. Sementara Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau begitu, apa dong yang menyebabkan kita bisa memanggil Bapa kepada Allah? Itu adalah karya Roh Kudus. Kan bacaan kita tadi mengatakan bahwa Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Dan itu berarti bukan kemauan dan ide kita manusia. Kalau begitu, bolehkah kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa? Apakah itu sopan dan diperbolehkan? Memanggil Allah dengan sebutan Bapa itu diperbolehkan. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Hal itu kita jumpai ketika Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di sorga. Oh iya, waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Ia juga berkata bahwa Ia akan pergi ke rumah Bapa. Dan Bapa yang dimaksud Yesus adalah Allah. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua, yang membuat kita dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Bukankah renungan yang kemarin mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah? Dan Nats hari ini mengatakan bahwa Roh Kudus membuat kita berseru kepada Allah, Ya Aba, Ya Bapa. Sekali lagi yang membuat kita memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa berasal dari pekerjaan Allah sendiri. Hari ini dengan jawaban-jawaban tadi, maka kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan kerinduan untuk bersekutu dengan kita manusia. Ia tahu bahwa ada dosa dan dagingan yang selama ini telah membuat manusia terpisah dari Allah. Dengan dorongan kasih-Nya yang besar, Ia menebus manusia agar semua penghalang antar manusia dengan dirinya tidak ada lagi, dan manusia tidak terpisah lagi dengannya. Tindakan yang telah Allah lakukan pada kita manusia adalah: 1. Menebus manusia dari ancaman maut akibat dosa melalui karya anaknya Yesus Kristus. Kedua, melalui pekerjaan Roh Kudus, Ia memampukan manusia bebas dari roh perbudakan dan perbuatan daging. 3. Melalui pekerjaan Roh Kudus, Allah menjadikan orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anaknya.
Hal itu senada dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12-13 yang mengatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mereka lahir bukan dari darah atau keinginan daging atau dari keinginan laki-laki, melainkan dari Allah." Dengan kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa, maka Allah bukan saja membuat kita memiliki relasi yang benar dengannya, tetapi Ia membuat kita memiliki relasi yang akrab dengan Dia, seperti seorang bapa dengan anaknya, dan sebaliknya seperti anak kepada bapaknya. Berarti tidak ada alasan lagi dong bagi kita untuk sedikit-sedikit berkata, namanya juga manusia, wajarlah bila kita terus-menerus berbuat dosa. Perlu kita pahami bersama bahwa sekalipun kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa, tetapi Roh Kudus akan mendorong kita lebih menaati Allah daripada mengikuti keinginan daging. Sadarlah bahwa kita tidak lagi diperbudak oleh daging, sehingga tak ada alasan bagi kita untuk berkata wajar kalau terus-menerus berbuat dosa. Dan yang jauh lebih indah lagi adalah bila kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Bapa kita di sorga di dalam hari-hari hidup kita. Pelajaran apa yang keluarga kita dapat dari perenungan kita hari ini? Setiap hari kita bertekad untuk meminta tuntunan Roh Kudus untuk tidak jemu-jemu melawan semua bentuk kedagingan. Kita memiliki Roh Kudus yang mendorong kita untuk memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah setiap saat. Kita juga tidak perlu takut lagi menghadap Allah karena dosa, tetapi kita dengan sukacita bersekutu dengan Dia dalam keseharian kita. Mari keluarga kita terus meminta pertolongan Roh Kudus agar kita selalu berkemenangan dalam iman dan memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Mari kita sekeluarga memiliki tekad melakukan firman Tuhan dan pada saatnya membagikannya juga kepada orang lain. Hidup dekat dengan firman Tuhan sungguh membahagiakan. Kita semakin bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Dia. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Bapa di sorga, mampukan kami untuk dapat melakukan komitmen kami, yakni agar hidup kami dituntun oleh Roh Kudus, yang memampukan kami untuk menolak kedagingan dan bersekutu dengan akrab dengan Bapa di sorga. Berkati tiap-tiap orang yang mendengarkan renungan ini. Kami berdoa biarlah mereka juga mengalami firman-Mu, sehingga mereka semua dapat berkemenangan dalam iman dan menjalin relasi yang benar dan akrab dengan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Salam dari kami semua di Cibitung untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Shalom.